Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi kuadrat. Seperti biasa, kita mulai dari bentuk umum. Bentuk umum dari fungsi kuadrat. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Nah, hubungannya apa dengan nilai maksimum dan nilai minimum? Hubungannya itu adalah terletak di nilai A-nya. Nilai A-nya. Jadi, jika nilai A-nya itu lebih besar dari 0, maka nanti kita punya grafik. Grafik fungsi kuadrat yang berbentuk parabola terbuka ke atas. Seperti ini. Gitu ya. Nah, parabola ini nanti punya yang namanya apa? Titik puncak. Titik puncaknya di sini. Nah, titik puncaknya itu di yang pertama ini adalah nilai minimumnya. Oke, gitu. Yang kedua, jika kita punya nilai A-nya kurang dari 0, maka nanti kita punya apa? Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola terbuka ke terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, grafik ini punya yang namanya titik puncak. Titik puncaknya ini. Titik puncak di sini disebut dengan nilai maksimum. Oke, nilai maksimum gitu. Di nilai maksimum dan nilai minimum itu ditentukan oleh nilai A-nya. Jika nilai A-nya lebih besar dari 0, maka titik puncak ini disebut dengan nilai minimum. Dan jika nilai A-nya kurang dari 0, maka titik puncak di sini disebut dengan nilai maksimum. Gitu ya. Nah, jadi dari dua grafik ini, nilai maksimum, nilai maksimum atau nilai minimum, sebentar, nilai maksimum atau nilai minimum itu sama aja dengan apa? Titik puncak ya. Oke, sebentar. Sama dengan titik puncak. Nah, sama dengan titik puncak. Gitu. Sama dengan titik puncak. Nah, titik puncak sendiri punya rumus kan ya? Punya rumus. Rumusnya apa? X puncak, Y puncak. Gitu. Kenapa? X, Y, karena memang titik puncak itulah titik koordinat. Jadi di sini punya titik koordinat. Titik koordinatnya adalah X puncak, Y puncak. Di sini juga sama. X puncak, Y puncak. Gitu. Nah, X puncak ini punya rumus. Rumusnya itu sama dengan rumus simetri. Yaitu apa? Negatif B dibagi dengan 2A. Dan untuk Y puncak itu rumusnya adalah negatif D dibagi dengan 4A gitu. Oke. Nah, untuk rumus nilai maksimum dan nilai maksimum ini, rumusnya itu, nah kita tulis di sini ya, nilai maksimum dan nilai minimum atau nilai minimum itu sama dengan Y puncak, sama dengan Y puncak aja. Di mana Y puncak itu punya rumus negatif D per 4A. Nah, inilah rumus untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, kita kasih kotak seperti biasa. Biar nggak lupa. Oke, gitu. Oke, ini ya rumusnya. Kita langsung ke contoh nih. Contoh soal. Contoh soal. Oke, misalkan contohnya kayak gini. Jumlah dua bilangan. Jumlah dua bilangan sama dengan 64. Tentukan
nilai terbesar dari hasil kali dua bilangan tersebut. Oke, gitu. Jumlah dua bilangan sama dengan 64. Tentukan nilai terbesar dari hasil kali dua bilangan tersebut. Oke, kita ke solusi. Solusi. Kita misalkan dua bilangan ini dengan X dan Y. Gitu ya. Jadi kita misalkan dua bilangan itu adalah X dan Y. X dan Y ini jika dijumlahkan itu sama dengan 64. Dan kita akan menentukan nilai terbesar. Nilai terbesar ya. Nilai terbesar dari hasil kali dua bilangan tersebut. Artinya nilai terbesar itu adalah nilai maksimum. Nilai maksimum. Oke, sorry. Nilai terbesar itu sama dengan nilai maksimum. Kalau misalkan nilai terkecil berarti nilai minimum. Gitu. Oke, berarti X kali Y itu harus menghasilkan nilai maksimum. Berarti nanti kita akan gunakan rumus yang mana? Rumus yang ini, ya. Oke, langkah selanjutnya, kita ubah dulu nih persamaan ini. Penjumlahan ini kita ubah dulu. Jadi kita ubahnya kita pindahkan salah satu variabel ke ruas sebelahnya. Misalkan kita mau pindahkan variabel X-nya. Berarti ini bersisa di sini berapa? Y aja ya. Y sama dengan 64 negatif X gitu. Kemudian mau kita cari adalah X kali Y. X kali Y. Nah, X-nya kita tulis lagi, Y-nya kita ganti dengan Y yang ini. Berarti X dikali dengan berapa? 64 dikurangi dengan X. Setelah sampai sini kita kalikan. X kali 64 jadi 64. X dikali negatif X jadi negatif X kuadrat. Nah, 64X dikurangi dengan X kuadrat ini sama aja dengan fungsi kuadrat, ya, fx gitu. Nah, dari sini bisa kita tentukan nih nilai A, B, dan nilai C-nya. Oke, untuk nilai A-nya sama dengan berapa? Nah, ini ya yang punya kuadrat. Berarti A-nya sama dengan negatif 1. Nilai B-nya berarti yang ini, 64. Dan nilai C-nya sama dengan berapa? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti sama dengan 0. Oke. Setelah sampai sini, karena kita mau mencari nilai terbesar, maka kita gunakan rumus yang ini, gitu ya. YP sama dengan negatif D per 4A. Nah, di mana D itu sama dengan apa? Determinan. Berarti sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 4A. Oke, sekarang kita substitusikan nilai A, B, C yang udah kita dapat di fungsi kuadrat yang ini ke rumus ini, gitu ya. Berarti sama dengan negatif B kuadrat, B-nya adalah 64, dikuadratkan sama dengan 4, dikali A-nya adalah negatif 1, dikali dengan C, C-nya adalah 0. Dibagi dengan 4, dikali dengan berapa A-nya? Negatif 1, gitu. Oke, maka ini sama dengan negatif 64 kuadrat. Berarti 64 kali 64. Berapa hasilnya? Benar, 4096. Oke, sekarang dikurangi dengan 4 kali negatif 1, itu negatif 4 dikali 0. 0 berarti 4096 dikurangi dengan 0. Dibagi dengan berapa? Negatif 4. Sama dengan negatif 4096 dibagi dengan negatif 4. Maka hasilnya berapa? Negatif, kemudian negatif jadi positif ya. Jadi habis nih. Positif. Berarti 4096 bagi 4. Berapa? 1024. Nah, inilah nilai maksimumnya.
nilai maksimumnya. Nah, gitu. Nilai maksimumnya ternyata 1024. Oke, gitu ya. Gampang ya nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya.